Shalom, selamat pagi, salam ngopi ajik bersama dengan saya pada pagi hari ini. Kita akan membaca sebuah ayat yang mengatakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat yang kelima saya ulangi lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, seperti janji Tuhan pada pagi hari ini, Ia akan bertindak. Yang pertama, Tuhan akan bertindak terhadap diri kita sendiri, yaitu supaya kita belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Supaya juga kita yang kedua percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan bisa bertindak penuh sebelum Ia bertindak kepada diri kita sendiri. Saudara, Tuhan menginginkan, ya jika kita bersandar pada Tuhan, Dia akan bertindak pada diri kita sendiri, supaya kita berserah penuh. Betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, betul-betul kita ini percaya, bukan setengah percaya, bukan sedikit percaya, bukan hanya sekian persen percaya, tapi percaya sepenuh. Barulah Tuhan akan bertindak keluar, yaitu memunculkan kebenaran kita seperti terang yang tidak bisa ditutupi oleh kegelapan manapun. Nah, saudara-saudara, jangan berharap Tuhan bertindak lebih dahulu terhadap masalah. Jangan berharap Tuhan bertindak lebih dahulu terhadap peperangan yang kita hadapi. Tapi Tuhan akan bertindak kepada diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi masalah, supaya kita mampu menghadapi sakit penyakit, supaya kita mampu menghadapi semua persoalan yang ada dalam diri kita dan yang ada di hadapan kita. Nah, saudara-saudara, lalu yang ketiga, tindakan Tuhan kepada diri kita ialah supaya kita ini belajar pada saat Tuhan bertindak ke dalam maupun keluar, saudara, yaitu belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan tindakan Tuhan. Jangan ikut campur terhadap urusan Tuhan, ya, tapi benahilah yang menjadi urusanmu. Yang menjadi urusan kita sendiri, benahi. Tetapi menjadi urusan dengan Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Belajar diam. Jangan belajar berbicara apapun, saudara. Belajar untuk diam dalam menantikan tindakan Tuhan. Sebelum terjadi apapun, diam. Pada saat kita berdiam, saudara-saudara, kita akan diuji oleh hal-hal yang banyak. Yaitu yang keempat, ya, saudara. Ketika Tuhan bertindak ke dalam, Tuhan bertindak keluar, kita disuruh percaya, berserah, lalu kita disuruh berdiam. Ya, ini yang saat penantian itulah emosi kita diuji. Ya, kita melihat, aduh Tuhan, kok orang lain lebih bisa terselesaikan masalahnya ya. Kok saya belum ya, saya toleh kanan, toleh kiri, toleh begini, melihat mereka selesai. Tapi saya belum ya Tuhan. Lalu timbullah marah, timbullah panas hati, timbullah tipu daya. Hati-hati, pada saat Tuhan bertindak, engkau diuji. Saya dan saudara diuji untuk bertahankah kita menanti dengan diam, menanti dengan percaya tindakan Tuhan. Nah, saudara, sebab kalau kita membuang semua itu yang Tuhan katakan, berhenti marah akan keberhasilan orang, berhenti panas hati akan keberhasilan orang lain. Saudara-saudara, itu hanya akan membuat kejahatan. Jahat pada siapa? Jahat pada Tuhan, jahat pada diri sendiri, dan lebih-lebih akan menjadi tindakan jahat pada orang lain. Akibatnya apa? Tindakan Tuhan berhenti. Pertolongan Tuhan akan terhambat
dan pertolongan Tuhan akan juga tersumbat. Sebab itu saudara-saudara, ayo belajarlah menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Belajarlah menanti-nantikan Tuhan dengan berdiam diri. Sebab apa? Dikatakan orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin, saudara-saudara. Ayo kita nantikan Tuhan bertindak, tapi Tuhan akan bertindak lebih dahulu pada diri kita sendiri, yaitu supaya kita belajar berserah, percaya, tidak iri, tidak marah, dan tidak menghambat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayo saudara-saudara, saya percaya hari ini Tuhan akan bertindak terhadap engkau semua. Yang sakit, berdoalah, kiranya Tuhan bertindak menyembuhkan engkau. Yang mengalami kelemahan, berserahlah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada engkau. Yang lemah maupun yang apapun yang menghadapi masalah, Tuhan akan menolong engkau. Salam Ngopi Ajik, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tolong kami semua pada hari ini. Tuhan akan membangkitkan hidup kami dengan semangat bahwa Tuhan akan bertindak mengubah hidup kami, mengubah keadaan kami, mengubah persoalan kami menjadi suatu terang yang ajaib, mengalami suatu mujizat hari ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Tuhan menolong kami. Haleluya. Amin. Kembali, salam Ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus.